Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fisidi Rafeli dengan NIM 3 digit terakhir 107 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendahuluan mengenai bahasa pemrograman C++. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mulai dari proses pemrograman, konsep dasar, sampai kenapa C++ sangat penting terutama dalam dunia IoT dan hardware. Jadi, langsung saja ke videonya. Nah, sebelum masuk ke C++, sebelum masuk ke C++ itu sendiri, kita perlu memahami dulu yang namanya proses pemrograman. Yang dimana banyak orang mengira bahwa pemrograman itu sekedar mengetik barisan kode, menekan run, dan selesai. Tapi sebenarnya proses membuat program itu jauh lebih panjang dan terstruktur. Nah, biasanya semuanya itu dimulai dari masalah. Yang dimana kita menemukan sesuatu yang ingin kita selesaikan, misalnya ingin menghitung total belanja otomatis, ingin membuat sistem pembacaan sensor suhu, atau ingin membuat aplikasi sederhana. Nah, di sini itu kita harus mengidentifikasi hal apa yang ingin kita selesaikan, apa saja kebutuhannya, dan apa saja batasannya. Setelah kita paham masalahnya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu algoritma. Algoritma adalah susunan langkah-langkah logis yang menggambarkan bagaimana solusi itu seharusnya berjalan. Yang bisa dibilang algoritma itu adalah otak dari pemrograman sebelum jadi kode. Kita membayangkan bagaimana program itu berpikir, apa saja langkah yang harus dilakukan, dan bagaimana alurnya ketika dijalankan. Barulah setelah algoritma itu jelas, kita masuk ke tahap kode. Nah, di sini kita menerjemahkan langkah-langkah tadi ke dalam bahasa pemrograman C++. Jadi C++ itu hanyalah alat untuk mewujudkan algoritma yang sudah kita rancang dari masalah sebelumnya. Nah, dalam proses pemrograman modern itu kita biasanya menggunakan pendekatan modular. Artinya program ini tuh kita tidak ditulis dalam satu blok besar yang panjang, tapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil seperti fungsi, modul file, atau kelas. Pendekatan modular ini membuat kode kita jauh lebih mudah dibaca, lebih mudah dipelihara, dan bisa dikembangkan oleh banyak orang. Nah, dengan pembagian kecil seperti ini tuh kita dapat membuat program yang lebih kompleks dan tangguh tanpa membuat penulisan kodenya itu berantakan. Nah, selanjutnya ada di konsep inti dalam C++. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fondasi C++, yang dimana yang di PPT yang sudah saya buat ini ada beberapa konsep utama yang menjadi dasar dari semua program yang akan kita tulis, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada variabel dan tipe data, yang dimana variabel adalah tempat menyimpan data, tapi tempat penyimpanan itu tidak semuanya sama, tergantung jenis data yang mau disimpan. Nah, disinilah peran tipe data. Misalnya, integer untuk bilangan bulat, float untuk angka pecahan, char untuk karakter, dan lain-lain. Tipe data itu bisa ngasih tahu komputer berapa banyak memori yang harus dipakai, dan bagaimana data itu akan diproses. Tanpa pemahaman tipe data, kita akan kesulitan membuat program yang efisien dan benar. Selanjutnya ada input dan output. Program yang baik harus bisa berkomunikasi. Input membuat program menerima data dari pengguna, misal lewat keyboard. Nah, output membuat program menampilkan hasil kembali ke pengguna. Nah, di C++ ini tuh kita menggunakan CIN untuk input, cin untuk input, dan count untuk output. Walaupun sederhana, ini adalah fondasi interaksi antara program dan pengguna. Selanjutnya ada struktur kontrol, yaitu kondisi dan perulangan. Nah, struktur kontrol ini menentukan arah jalan program. Ada kondisi seperti if dan switch untuk membuat keputusan, lalu ada perulangan seperti for, while, dan do while untuk mengulang suatu proses berulang kali. Nah, bayangin jika kita mau membaca sensor suhu setiap 1 detik tanpa perulangan, kita itu harus menulis kode ribuan baris secara manual.
Nah, dengan struktur kontrol, hal itu tuh bisa dilakukan dengan mudah dan rapi. Selanjutnya yang keempat ada fungsi, yang dimana fungsi adalah blok kode yang bisa digunakan kembali. Misalnya kalau kita punya proses menghitung nilai rata-rata, nah fungsi itu bisa dipanggil kapan saja tanpa menulis ulang kodenya. Nah, fungsi membuat program kita lebih modular dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada pointer, yang dimana pointer adalah salah satu fitur kuat C++. Nah, pointer itu menyimpan alat memori, bukan nilai biasa. Nah, hal ini tuh memberikan kemampuan tingkat rendah untuk mengakses dan mengatur memori secara langsung. Nah, pointer sendiri itu penting, terutama ketika kita mengelola array, struktur data dinamis, atau berkomunikasi dengan hardware. Selanjutnya ada OOP, yaitu Object Oriented Programming. Nah, C++ itu mendukung konsep OOP yang memodelkan program ke dalam objek. Nah, objek itu punya data dan punya perilaku. Nah, di dalam OOP sendiri itu ada 4 pilar utama. Yang pertama ada enkapsulasi, yaitu menggabungkan data dan fungsi dalam satu unit. Inheritansi, yaitu membuat kelas baru yang mewarisi properti kelas lain. Lalu yang keempat ada polimorfisme, yang dimana fungsi ini tuh memiliki banyak bentuk atau implementasi. Dan yang keempat ada abstraksi, yang digunakan untuk menyembunyikan detail yang tidak penting. Nah, OOP itu membuat struktur kode lebih teratur dan lebih cocok untuk program dengan ukuran yang besar. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada manajemen memori, yang dimana karena C++ sendiri itu memberi kita kebebasan buat ngatur memori secara manual, kita punya kontrol lebih tinggi dibandingkan bahasa lain. Tapi konsekuensinya adalah kita harus paham bagaimana cara mengalokasikan dan membebaskan memori dengan benar. Nah, pemahaman memori itu sangat penting untuk performa dan mencegah error seperti memory leak. Selanjutnya ada cara-cara menulis kode yang rapi. Nah, menulis kode itu seperti menulis buku. Meski bisa ditulis dengan cara apapun, kode yang rapi akan jauh lebih mudah dipahami. Jadi nggak hanya oleh orang lain, tapi buat kita juga. Misal suatu saat kita butuh gitu. Yang pertama ada gunakan nama variabel yang jelas. Nah, itu tuh jangan gunakan nama seperti A atau B kecuali dalam konteks tertentu. Lalu yang kedua ada gunakan indentansi yang konsisten agar struktur kode itu mudah terlihat. Lalu yang ketiga ada hindari pengulangan kode. Prinsipnya itu dry, don't repeat yourself. Lalu yang keempat ada pecah kode menjadi fungsi kecil, yaitu jangan menulis semuanya di satu tempat. Lalu yang kelima ada gunakan komentar seperlunya, nggak berlebihan. Lalu yang kelima ada gunakan const jika ada nilai yang tidak boleh diubah. Dan yang terakhir ada atur folder dan file dengan rapi supaya project tidak berantakan. Nah, dengan kebiasaan ini tuh kualitas kode kamu bakal meningkat secara drastis, menjadi lebih rapi gitu. Nah, selanjutnya ada materi lanjutan dari OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP itu ya tadi ya salah satu keunggulan C++ yang kita udah singgung tadi, tapi sekarang kita bisa lihat sedikit lebih dalam. Nah, OOP itu memudahkan kita membuat program yang menyerupai dunia nyata. Misalnya kita mau membuat program manajemen mobil, kita bisa menggunakan kelas mobil yang punya data seperti warna, merek, kecepatan, dan punya fungsi seperti jalankan, berhenti, belok. Nah, dengan konsep enkapsulasi itu, data mobil bisa aman. Dengan inheritansi, kita bisa membuat kelas baru, misalnya mobil sport yang punya fitur tambahan, tetapi tetap mewarisi semua fitur mobil biasa gitu. Lalu ada polimorfisme yang memungkinkan fungsi yang sama bekerja berbeda tergantung jenis objeknya. Karena itu OOP atau Object Oriented Programming itu lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada materi lanjutan dari STL, yaitu Standard Template Library di C++. Nah, STL sendiri itu adalah perpustakaan standar di C++ yang berisi
struktur data, dan algoritma siap pakai. Nah, beberapa yang paling sering digunakan itu ada vektor, yaitu array dinamis yang bisa berubah ukuran secara fleksibel. Lalu yang kedua ada map, yaitu pasangan kunci dengan nilai yang sangat cepat untuk pencarian. Nah, keuntungannya dari penggunaan STL sendiri itu kita nggak perlu membuat struktur data dari nol, jadi semuanya udah optimal, aman, teruji, dan itu membuat pengembangan menjadi lebih cepat. Lalu ada template pada C++. Nah, template itu memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan banyak jenis data sekaligus. Kita bisa menulis satu fungsi tetapi bisa dipakai untuk integer, float, atau bahkan tipe yang lain. Nah, STL sendiri sebenarnya dibangun dengan template. Ini menunjukkan betapa pentingnya fitur ini. Nah, dengan template, kode itu bisa lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih mudah buat digunain lagi atau gunakan kembali. Selanjutnya ada C++ dalam dunia IoT dan hardware. Nah, salah satu alasan C++ sangat populer itu karena performanya. Nah, C++ itu memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan perangkat keras tanpa perantara. Karena itu, C++ sering digunakan dalam dunia IoT dan hardware. Contohnya digunakan dalam Arduino, ESP32, dan berbagai microcontroller. Lalu yang kedua, memungkinkan kita untuk mengendalikan sensor, motor, aktuator, dan hingga modul komunikasi. Lalu yang ketiga, itu mendukung komunikasi data melalui protokol seperti UART, UART, 12C, SPI, Wi-Fi, hingga MQTT. Nah, kombinasi antara konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template itu membuat C++ bukan hanya kuat tapi juga scalable buat proyek IoT. Nah, itulah gambaran umum mengenai bahasa programming C++. Langsung saja lanjut ke penjelasan yang lainnya. Kita akan mendemonstrasikan ataupun menunjukkan bagaimana penulisan sintaks itu sendiri, hasil dari implementasi bahasa program itu sendiri, terutama dalam bidang microcontroller. Nah, di sini saya sudah membuka tab baru bernama Tinkercad ini, yang dimana Tinkercad itu sendiri adalah platform berbasis web yang dibuat oleh Autodesk yang fungsinya itu dapat digunakan untuk membuat simulasi elektronika, membuat desain sederhana, dan juga yang lain-lain. Nah, kita juga bisa membuat rangkaian menggunakan komponen nyata seperti Arduino, lalu lampu LED, resistor, sensor, dan juga lain-lainnya. Oke, baik, langsung saja kita buka di sini. Jadi Tinkercad itu sendiri, dan di sini saya telah login, dan mungkin saya akan membuat rangkaian terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan kepada kalian semua serta membuat programnya.
Oke, baik. Di sini saya sudah membuat sebuah proyek bernama Push Button with L, yang dimana di sini kita ingin menyalakan lampu LED ini sebentar. Eh, Nah, yang dimana kita mau menyalakan lampu LED ini jika tombol ini ditekan. Baik, di sini saya telah membuat rangkaian menggunakan Arduino Uno, terdapat breadboard, resistor, lampu LED, push button itu sendiri, dan juga beberapa kabel jumper. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sumber PCC-nya menggunakan 5 volt, 5 volt ke kutub positif untuk groundnya. Dan di sini terdapat pin 6 dan juga 4 yang menghubungkan ke lampu LED dan juga komponen lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini, di sini saya telah membuat beberapa baris kode yang dimana di sini tuh menggunakan bahasa C++ yang terdiri dari dua fungsi. Yang pertama fungsi setup dan fungsi loop. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja kodenya. Nah, itu ada untuk baris kode yang pin model 4 output itu adalah memberi informasi bahwa pada rangkaian pin 4 Arduino itu terhubung ke kutub LED melalui resistor sebagai pembatas arus, yang dimana artinya pin 4 di sini itu adalah digunakan untuk mengontrol lampu LED itu sendiri. Nah, pin 4 itu diatur sebagai output dikarenakan Arduino akan memberikan tegangan untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi dapat dibilang bahwa pin 4 ini adalah lampu LED itu output. Nah, selanjutnya ada pin 6 input, yang dimana di rangkaian itu terdapat tombol ataupun push button yang terhubung ke pin 6. Nah, saat tombol ditekan, otomatis pin 6 itu mendapatkan logika high sebesar 5 volt. Saat tombol yang tidak ditekan, pin 6 ini turun ke low melalui resistor, cooldown. Jadi dapat disimpulkan bahwa pin 6 itu adalah sebagai input tombol. Lalu di sini masuk ke input yang bernama loop, yang dimana di sini ada kondisi if digital read 6 sama dengan 1, maka digital write 4 high. Fungsinya itu adalah membaca kondisi tombol, yang dimana digital 6 itu akan membaca 1 ataupun bernilai high ketika tombol itu ditekan ataupun 0. Nah, dengan kata lain low saat tombol tidak ditekan. Oke, kemudian di sini ada digital write 4 low, yang dimana ketika kondisi pin keempat itu high, maka pin 4 akan diberi tegangan sebesar 5 volt. Nah, maka dari itu lampu LED akan menyala, sedangkan jika tombol dilepas, maka akan diberi nilai low, yaitu pin 4 menjadi low sebesar 0 volt, yang dimana itu akan mati. Jadi kesimpulannya, saat tombol yang ditekan, lampu like akan menyala, saat dilepas lampu like-nya itu akan mati. Nah, begitu dia. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa pemrograman itu dapat diintegrasikan ataupun diimplementasikan dalam sistem hardware ataupun microcontroller. Contohnya di sini adalah menggunakan Arduino yang berfungsi untuk menyalakan lampu LED, menggunakan push button itu sendiri. Oke. Oke, selanjutnya selanjutnya di sini saya telah melakukan pencarian, yaitu di sini kalian bisa mencari di Chrome ataupun Google Blocky for Developer
Lalu kalian buka webnya. Nah, Blocky Developer itu adalah library yang bersifat open source dari Google itu sendiri untuk membuat antarmuka ataupun UI visual programming berbasis track dan rocks, yang dimana mungkin beberapa teman-teman udah melihatnya dalam beberapa software ataupun aplikasi seperti MateApp Inverter, Kode org, Scratch, atau Tinkercad yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung saja di sini. Oke, nah di sini tuh terdapat keterangan library Blocky menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terikat. Hal ini menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang Anda inginkan, mungkin blok masa menangkan. Nah, lalu di sini tuh teman-teman bisa melihat beberapa blok yang ada di layar. Beberapa blok yang di layar ada set count, repeat. Nah, di sini ada kondisi count lebih kecil sama dengan 3 yang akan dieksekusi mencetak hello dan juga yang lain-lainnya. Di sini juga terdapat keterangan bahwa terdapat blok untuk logika, loop, matematika, teks, dan lain-lain. Di sini juga terdapat beberapa drop down, yaitu terdapat beberapa pilihan bahasa, JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Nah, untuk contoh kode bawaan dari Blocky sendiri itu adalah seperti yang sudah saya bacakan, bahwa dia itu memiliki satu variabel bernama count yang akan di-set menjadi nilainya 1, kemudian masuk ke perulangan ataupun loop yang telah kita pelajari itu, dia akan mengulangi kodenya. Ketika count-nya lebih kecil ataupun sama dengan 3, yang dimana ketika variabel count itu lebih kecil sama dengan 3, maka program itu akan mengeksekusi yaitu mencetak hello world. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi iterasi yang dimana variabel count itu di set nilainya diubah menjadi count plus 1. Begitu teman-teman. Nah, di bagian kiri ini ada implementasi dalam bentuk blok-blok, sedangkan di kanan adalah berbentuk syntax pot dalam berbentuk teks. Jadi di sini terdapat beberapa opsi bahasa untuk JavaScript seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat variabel itu kita dapat menggunakan varlet ataupun counts. Tetapi di sini menggunakan variabel bernama count variabel. Count tadi itu di set menjadi nilainya 1, kemudian masuk ke perulangan. Nah, while count lebih kecil sama 3, maka programnya akan mengeksekusi dengan memanggil fungsi window alert, ataupun saat kita nanti coba terdapat alert ataupun seperti notifikasi seperti hello world. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh terdapat variabel count. Nilai count-nya itu 1, kemudian masuk ke perulangan. Ketika bekerja sama dengan 3, maka dia akan mencetak hour dan juga sebagainya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita teman-teman masuk ke pembelajaran mengenai bahasa pemrograman C++. Nah, dari tahapan yang paling awal itu kita akan menginstal yang namanya Visual Studio Code dan juga menginstal compiler C++ itu sendiri. Nah, buat menginstal Visual Studio Code itu kalian bisa membuka web ini, lalu kalian download for Windows uh, untuk laptop yang menggunakan ini Windows ya. Nah, di sini saya sudah menginstal. Ini adalah tampilan awalnya untuk Visual Studio Code sendiri. Terdapat juga beberapa ide lain seperti code blocks, BFC, dan juga lainnya untuk melakukan proses pemrograman dalam bahasa pemrograman C++. Namun untuk beberapa materi ke depan kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai ide untuk melakukan proses pengodian C++
Nah, di sini udah kita install ya teman-teman. Oke, selanjutnya karena kita mau mempelajari bahasa C++, otomatis kita memerlukan compiler dari C++ itu sendiri. Nah, buat tahapannya itu, buat penginstalan C++ dalam Visual Studio Code, kita bisa mencari di Google C++ Visual Studio Code. Nah ini teman-teman. Oke, buat compilernya sendiri, oke, open Visual Studio Code, select search for C++, select install. Bagian ini ya, kiri ini. Kalian cari di sini, lalu kalian ketik C++. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstal dari C++ itu sendiri dan juga menginstal kode runner. Oke, langkah selanjutnya adalah setup environment. Nah, buat ngecek apakah compilernya sudah terinstall, kita bisa membuka command prompt atau CMD ya, kita ketik di sini. Kita bisa ngetik di sini G++ strip version. Nah, buat compiler sendiri itu belum terinstall ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah install compiler. Di sini ada MSVC tutorial, MinGW tutorial. Kita di sini pakai yang ini aja. Nah, di sini kita langsung pencet saja direct link to the installer. Di sini saya sudah menginstal ya teman-teman. Langsung saja saya buka di sini. Nah, begini tampilan awalnya. Nah, setelah terinstall, kita harus merunning command ini. Kita copy paste, lalu kita ketik enter. Lalu kita ketik enter lagi. Nah, kita harus menginstal ini teman-teman. Kita ketik Y atau Y, yes. Nah, di sini sedang teman-teman untuk penginstalan package itu udah selesai sepertinya. Lalu seperti yang kita baca pada web ini ya, kita harus menambahkan path ataupun alamat MinGW itu ke bin folder. Nah, caranya itu kita buka ke sini, lalu kita ketikkan environment. Nah, ini ya, environment variables. Lalu
in user variables. Oh sorry, salah. Kita ini lalu kita masuk ke pet. Kita harus tambahkan ini ya, kode ini. Setelah itu kita ketik OK. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek apakah MinGW itu sudah terinstall. Di command prompt lagi. GCC ya, sorry. GCC version. Oh, sudah gagal. Kita coba menggunakan yang lain. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Baik teman-teman, sebenarnya tadi ada kesalahan ya. Tadi saya salah menempatkan link penginstalan tadi. Saya kan tadi ngetik pet, memencet pet di user variable. Nah, harusnya di sistem variable. Jadi linknya kita tambahin di sini. Kita tambahkan. Sebentar. Tadi yang mana ya? Yang ini ya linknya. Kita buka lagi tadi di pet yang ini. Langsung kita klik OK, OK, OK. Nah, sekarang kita coba cek posisi min. Sebentar. Instalasi dari MSIS dan saya baca tadi, jika kita menggunakan sistem defaultnya, pet itu akan berada di kondisi folder MSIS 4, versi RTF 4, pun sudah digunakan. Langsung saja kita kembali dan tambahkan
Nah, sorry. Eh, ini bisa ya, sudah terinstall semuanya. Jadi mungkin saya akan mendemonstrasikan di Visual Code, menampilkan Hello World dalam bahasa C++. Nah, di sini sudah ya. Oke, jadi nama filenya tuh harus dibuat seperti ini, main.cpp. Lalu kalian tulis ketik ini untuk baris kodenya. Lalu kalian debug. Lalu di atas ini nanti akan ada pilihan. Nah, kalian pilih G++. Dan langsung nanti akan muncul seperti ini. Dan di terminal akan muncul hasilnya, yaitu Hello World. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.